Ikhwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, Ramadan adalah momen yang paling tepat untuk berlomba-lomba mendapatkan pahala. Namun tak jarang dari kita yang hanya semangat di awal kemudian hilang di akhir. Lantas bagaimana ya caranya untuk tetap menjaga amalan kita tetap semangat? Yuk kita cari tahu di program Mutiara Hati bersama narasumber kita Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV. Kita bertemu kembali di program Mutiara Hati di edisi Ramadan. Dan alhamdulillah di hari ini kita sudah dibersamai oleh narasumber kita sangat luar biasa yang meluangkan waktunya hanya untuk kita untuk membersamai kita, memberikan ilmu-ilmunya sangat inspirasi sekali. Nah ini kita mungkin langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustazah di hari ini? Alhamdulillah, sehat, bahagia, semangat insya Allah. Alhamdulillah, berarti sudah siap dong ya berbagi ilmunya sangat luar biasa ya Ustazah ya? Insya Allah, mudah-mudahan. Insya Allah, oke baik. Nah Ustazah, untuk di hari ini kita akan membahas nih terkait tentang menjaga amalan puasa kita di bulan Ramadan untuk pasca Ramadannya. Nah, Ustazah kan seperti yang kita ketahui ya, biasanya kan ya maklum lah ya manusia ya. Biasanya itu di awal Ramadan itu semangat sekali, kemudian di pertengahan mulai kendor, kemudian di akhir hilang nih untuk semangat Ramadannya. Nah, ini Ustazah pertanyaannya ya. Amalan-amalan apa aja sih yang rugi kalau kita lewatkan di bulan Ramadan agar kita tetap semangat nih untuk menjalankan amalan-amalan kita di bulan Ramadan? Nah, ini mungkin boleh saya silakan untuk waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah ya, insya Allah kita udah tahu kemarin betapa luar biasanya bulan Ramadan itu ya, ibaratnya 11 bulan ya, 12 bulan dalam setahun ada 1 bulan yang luar biasa Allah berikan kepada kita sebagai umat muslim ya, di antara fungsinya agar kita bisa melipat gandakan amal kebaikan yang biasa kita lakukan. Nah, karena di sini saya lebih bicara masalah parenting ya. Kalau ahli fikih atau apa kan ada yang lain ya insya Allah. Jadi saya lebih mensoroti dalam hal ini untuk amalan yang jangan sampai kita sebagai orang tua tinggalkan di bulan Ramadan ini adalah bagaimana kita memaksimalkan pendidikan anak di bulan Ramadan ya. Mungkin saya juga ada bahas ya pendidikan apa aja yang harus disampaikan di bulan Ramadan gitu. Tapi kali ini mungkin saya akan lebih bagaimana kita kembali ingat ya sebagai orang tua apa sebenarnya visi misi pendidikan itu sendiri. Ya, visi misi kita pendidikan itu sendiri yang jangan sampai kita lewatkan nanti penanaman itu di bulan Ramadan. Yang pertama, visi misi pendidikan itu sendiri adalah bagaimana kita paham bahwa kita mendidik anak itu agar kita dan anak-anak bisa sebagaimana tujuan Allah menciptakan kita. Wow, ya. Masya Allah. Allah menciptakan kita itu untuk apa, ya kan? Yang pertama adalah bahwa kita itu seperti dalam surah Az-Zariyat ayat 56, Bismillahirrahmanirrahim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ya. Jadi yang pertama Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini merupakan visi misi yang pertama untuk anak. Bagaimana kita sebagai orang tua jangan sampai ya anak kita tidak paham untuk beribadah. Ya. Jadi itu juga sesuai dengan tahapan umur-umurnya. Jadi kita harus paham. Nah, makanya momen Ramadan ini ya Masya Allah ya, kita harus pastikan ya supaya anak itu bersemangat ibadah, cinta ibadah, bisa beribadah terutama udah sesuai umur-umurnya. Makanya dalam Islam disuruh misalnya untuk sholat, ajaklah anakmu sholat di usia 7 tahun. Jika tidak sholat usia 10 tahun pukullah ya. Jadi kita disiplinkan hal ini ya. Misalnya, insya Allah ya, kita gampang lah, lebih mudah ini momen Ramadan luar biasa, lebih mudah ngajak anak-anak sholat jamaah ke masjid yuk, ya lebih mudah ya daripada bulan lain, daripada bulan lain gitu ya, lebih mudah untuk mengajak sholat, kemudian puasa, kemudian ibadah-ibadah lain sebagai hamba. Ya. Kemudian tujuan penciptaan kita yang kedua adalah bagaimana kita itu juga untuk sebagai khalifah pemimpin di muka bumi. Nah untuk ini di bulan Ramadan kita bagaimana membiasakan mendidik kemandirian ya.
Ya, betul. Kemandirian anak-anak ya. Bagaimana dia akan menjadi pemimpin kalau dia tidak terbiasa mandiri, bisa nggak? Betul, setuju Ya. sama Ustaz. Jadi kadang-kadang kita lihat nih kalau misalnya ayah bunda atau apa punya anak kecil, saya sering melihat misalnya waktu anak-anak saya masih TK ya, nanti orang tuanya masangkan sepatu, bukakan ini sesuatu hal yang sebenarnya bisa dilakukan oleh anak-anak. Iya, ya. betul. Misalnya anak usia segini seharusnya dia bisa apa, anak usia segini seharusnya bisa apa. Nah seharusnya itulah kita latih di bulan Ramadan Iya, juga ya. Jangan sampai kita lupakan ya. Jadi bayangkan kalau kita mengharapkan cita-cita besar seperti tujuan kita ya, dalam Al-Qur'an ada juga diantaranya tujuan kita, doa kita ya, lil muttaqina imamah. Kita berharap agar kita dan keluarga kita menjadi lil muttaqina imamah, bagi orang-orang beriman, imam pemimpin. Betul. Ya. Jadi luar biasa kita diajarkan di Al-Quran bagaimana konsep keluarga yang benar adalah tidak hanya kita tenang dengan keluarga kita, tetapi bagaimana keluarga kita itu bisa menjadi pemimpinnya orang beriman. Nah, ini konsep kekhalifahan. Betul. Jika tidak dimulai dari mandiri, bagaimana dia akan bisa menjadi pemimpin kalau dia sendiri tidak mandiri. Nah, itu mandiri ya. Jadi mandiri dalam latihan seperti itu, kemudian mandiri belajar ya. Betapa banyak misalnya anak yang saya pernah lihat misalnya anak kelas 4 SD mau PR masih orang tua buka-bukain Ya, gitu kan ya. Orang tua yang ngerjain bahkan ya. Iya, Ustazah. jadi betapa banyak juga misalnya anaknya yang mau ujian, orang tua yang stres. Betul. Orang tua sibuk juga ikut belajar gitu. Jadi bagaimana kita juga melatih anak-anak ya bisa mandiri belajar ya, mandiri. Pokoknya tadi kan kalau untuk urusan misalnya bisa pipis sendiri, bisa apa dari usia kecil kita didik. Kemudian mandiri belajar, mandiri ibadah tadi dengan yang ibadah itu ya. Kemudian sampai nanti mungkin mandiri finansial ya. Jadi macam-macam kemandirian itu ya. Jadi kita mendidik, nah itu sebagai dasar-dasar dia siap menjadi khalifah ya, menjadi pemimpin ya. Kemudian kita juga harus paham gitu ya bagaimana pendidikan itu harus mengembalikan seperti sabda Rasulullah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Maksudnya bahwa pada diri kita semua aslinya adalah fitrah. Allah menciptakan kita semua fitrah. Fitrah itu seperti apa? Seperti kertas putih. Ya, yang tidak ada kotorannya, yang tidak ada kotoran. Kita kan kalau setiap berbuat maksiat, berbuat dosa ada ron, ada noktah. Ya. Nah, itulah dosa. Jadi membuat kotor. Tapi kalau misalnya orang yang fitrah, nah itu bersih. Nah itu bagaimana tujuan pendidikan kita harus membuat anak itu ya terjaga dari maksiat dan sebagainya. Jadi seperti kertas putih yang Masya Allah, luar biasa ya Ustazah ya. Berarti memang tapi untuk tahapan-tahapannya agar pendidikan itu tercapai, bagaimana kita mengembalikan lagi konsep kepada penciptaan kita seperti apa, memang diperlukan kesabaran ya Ustazah dari para orang tua ya untuk memang harus seperti itu. Untuk mendapatkan kesuksesan ya membutuh kesabaran untuk hal apa aja, sukses apa aja, kita mau sukses bisnis, mau sukses apapun ya memang butuh sabar. Setuju banget sama Ustazah ya. Jadi memang ini juga pelajaran penting nih bagi kita orang tua, para pemirsa dan juga ihwa fillah pendengar Radio Mujahidin. Nah, untuk kita supaya mengembalikan kembali nih apa sih hakikat penciptaan kita seperti apa, pada anak kita pendidikan seperti apa, dan di bulan Ramadan lah kita memulainya insya Allah. Dan insya Allah kita akan balik lagi ya Ustazah untuk membicarakan yang poin-poin lainnya lagi. Tetap bersama kami di program Mutiara Hati. Ihwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, kita balik lagi di program Mutiara Hati dan kita juga masih bersama Ustazah Dinul Husnul Khotimah SP, dan alhamdulillah kita juga masih membahas tentang amalan atau menjaga amalan kita agar tetap istiqomah nih walaupun pasca Ramadan ya. Nah Ustazah, tadi kan untuk bisa menjaga amalan itu kita sebagai orang tua kan memang pertama yang harus kita lakukan adalah mengenalkan dulu nih hakikat penciptaan kita kepada anak kita. Apa sih sebenarnya, kenapa sih kita harus menjaga amalan itu gitu kan? Yaitu adalah penciptaan kita sebagai makhluk Allah, hamba Allah, dan juga khalifatul fil ard ya Ustazah ya. Nah ini tadi itu kan kita kan membahas tentang kedua nih, tentang fitrahnya. Nah bahwa manusia ini adalah fitrah,
kertas putih yang tidak dosa gitu di bulan Ramadannya. Ini apalagi sih Ustazah yang bisa kita ajarkan kepada anak kita selain kalau itu tuh merupakan fitrah gitu. Ini sebenarnya ini merupakan dasar-dasar aja. Jadi kalau kita sudah mendapatkan ini, insya Allah ke depannya itu lebih mudah ya. Jadi yang tadi bagaimana kita tetap menjaga kefitrahan. Masya Allah kita udah tahu Ramadan itu merupakan satu bulan ya, yang apa? Ujungnya itu diantaranya mengapa kita mengadakan Idul Fitrah. Tahu nggak sih ada arti Idul Fitrah? Kembali suci ya Ustazah ya. Gitu. Kembali Itu putih. tujuannya. Makanya momen Ramadan ini luar biasa gitu ya. Ibaratnya kalau anak-anak sih dia belum balik, belum ada dosa, yang ada dosa kita orang tuanya. Ya kan? Jadi bagaimana kita mengajak ya, makanya kita banyak istighfar ya, kemudian melakukan banyak amal soleh. Amal soleh itu kan bisa menghapus keburukan. Ya, keburukan istighfar tidak cukup itu ya, kita banyak melakukannya dengan amal soleh lagi begitu kan ya. Nah, kalau kita makanya menyebutkannya jangan Idul Fitri, bukan pakai ta. Kalau pakai ta itu kembali makan, kembali futur. Pantasan orang biasanya Ramadan semangat, pas Lebaran lupa tilawah karena bilangnya pakai ta, kembali futur. Waduh, ya berarti harus dirubah nih ya. Kembali fitrah ya, pakai to, kembali fitrah. Jadi kembali suci itu kemenangannya Ramadan itu kembali suci maksudnya. Makanya mengapa kita momen Ramadan ini sangat penting, diantaranya kita mengajak anak kita bagaimana kita sama-sama berupaya agar Idul Fitrah tadi. Kemudian yang kita harus perhatikan dalam pendidikan anak juga seperti dalam Al-Qur'an surah At-Tahrim ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro ya. Kita diperintahkan untuk menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Nah, kita makanya perlu ya, makanya kalau saya sering ya waktu anak-anak kecil-kecil dulu ya, misalnya nih ya namanya anak kan macam-macam ya. Nggak mungkin kita misalnya mendidik anak mulus-mulus saja, ini anak kita bagus semua nggak pernah itu ya, nggak ada lah ya gitu ya. Ada dinamikanya lah ya ada Ustazah dinamika ya. Apalagi kita punya anak beberapa gitu. Jadi misalnya kalau lagi ada kasus kita agak kondisi lagi agak berat dalam pendidikan mereka gitu. Biasanya saya suka habis satu membacakan juz 30 atau juz 29 dengan artinya yang tentang surga, neraka gitu ya. Jadi intinya apa? Bagaimana anak itu bisa takut untuk masuk neraka. Kita juga harus takut ya. Iya betul Ustazah. Kita juga harus takut. Jadi intinya begitu. Jadi kita berusaha ya, apa-apa aja sih dosa-dosa itu kita tahu ya, jangan sampai terjerumus dalam dosa ya. Pada dasarnya bagi orang yang masih mempunyai hati ya, masih punya keimanan, sebenarnya untuk menyaring apa dosa dengan tidak itu lebih mudah ya. Dosa itu sebenarnya sesuatu hal yang jika diketahui orang lain kita tuh malu. Iya betul. Itu dosa ya. Jadi kalau misalnya itu hanya bagi orang yang masih punya keimanan, punya hati ya kan. Misalnya kalau orang udah tidak punya keimanan lagi ya nggak malu lah. Misalnya mau berzina, orang lain tahu nggak malu. Tapi kalau orang yang masih punya hati, punya keimanan, yang melakukan hal maksiat pasti malu. Kita kira-kira malu nggak kalau ada diketahuin orang lain? Pasti kita malu. Iya pasti malu Ustazah. Kemudian yang selanjutnya ya, yang terakhir lah dari ini, bagaimana seperti Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah disinilah kita juga mengajarkan anak-anak tentang akhlak, tentang adab-adab ya. Masya Allah dalam Islam itu sangat lengkap ya, sangat lengkap ya. Saya juga ada yang ngisi ya rutin di Radio Mujahidin ya, udah pernah tentang pendidikan sosial itu utamanya ke akhlak ya, bagaimana akhlak adab terhadap orang tua ya, terhadap sesama, terhadap guru. Nah ini yang sekarang banyak terjadi di masyarakat kita adalah kurangnya adab terhadap orang tua, terhadap guru. Betul Makanya ilmu itu menjadi tidak berkah ya kan. Kemudian adab makan, adab minum, adab bertamu, adab meminta izin, adab salam, dan Masya Allah luar biasa. Jadi Islam ini kalau kita pelajari dia akan semakin luar biasa, akan kita semakin merasa takjub, ternyata Islam ini luar biasa, lengkap, indah. Masya Allah luar biasa ya Ustazah ya. Berarti memang di bulan Ramadan ini yang mungkin kita merasa singkat nih 30 hari, tapi banyak sekali pendidikan-pendidikan yang bisa kita tanamkan kepada anak-anak kita ya Ustazah ya. Jadi upayakan ada waktunya kita untuk waktu ngobrol
Atau pengajian lah rutin atau apa gitu. Kalau kami Iya, kan ada betul. nih, karena anak kami jauh-jauh, ada yang di Sudan, ada di Solo ya. Jadi kita setiap malam Senin kayak tadi malam tuh kita mengadakan Pertemuan rutin ya, pertemuan Ustazah? rutin keluarga. Tadi Oh, tadi malam Masya Allah. pembahasannya adalah rapat keluarga. Nah, ini kalau kita ngomong lagi, balik lagi ke Ramadan nih Ustazah, untuk amalannya. Ini gimana sih caranya Ustazah untuk bisa istiqomah? Nah, ini pertanyaannya yang paling sulit nih. Iya, untuk setelah Ramadan ya. Iya, betul. Jadi di antara tanda suksesnya Ramadan seseorang adalah dia tetap semangat beribadah di 11 bulan berikutnya. Wah, Nah, Masya Allah. jadi kalau kita ingin istiqomah ibadah di 11 bulan berikutnya, sekarang mumpung kita mau masuk bulan Ramadan, sungguh-sungguhlah nanti kita beribadah di situ. Iya, betul. Jadi kalau misalnya sekarang masih ada waktu berapa hari lagi ya, jadi kita udah mudah-mudahan tidak terlambat start, udah mulai menaikkan, ibaratnya udah mulai menghidupkan mesin ya, memanaskan mesin supaya pas Ramadan kita bisa benar-benar memanfaatkan momentum Ramadan itu dengan sebaik-baiknya ya. Ibaratnya begini, kalau orang kurang pemanasan ya, kan? Pemanasan ya kalau orang olahraga, kira-kira bisa nyampe nggak sampai ujung gitu kan? Enggak. Pasti keram duluan ya Ustazah ya di tengah jalan ya. Iya Masya gitu. Allah. Jadi Ramadan itu bukan seperti orang lari 100 meter, tapi ibaratnya orang lari maraton. Wah, Ya kan, bisa nyampe nggak dia di finish. oke. Bukan Masya berarti Allah. dia harus siapa yang paling cepat, bukan gitu ya. Jadi kita ya kalau misalnya bisa memaksimalkan Ramadan dengan baik, insya Allah nanti 11 bulan berikutnya kita akan semangat beribadah. Itu aja sebenarnya. Oke, itu ya Ustazah. Tapi pertanyaannya Ustazah, bagaimana cara pemanasannya nih? Itu pertanyaannya nih ya. Oke, tapi insya Allah ditahan dulu ya Ustazah, Ya. itu jawabannya. Kita akan balik lagi saat lagi, tetap di Mutiara Hati. Ikhwafillah pendengar Radio Mujahidin dan juga pemirsa Kompas TV serta M2 TV, alhamdulillah kita balik lagi ya di program Mutiara Hati, dan kita juga masih bersama Ustazah Nunung Husnul Khotimah SP. Nah, Ustazah, ini mungkin langsung aja kali ya. Tadi kan kita kan sudah ngomong nih bagaimana caranya agar tetap bisa istiqomah nih menjaga amalan puasa kita, adalah startnya yang memang di bulan Ramadan ya Ustazah ya. Ketika memang kita mengoptimalkan di bulan Ramadan, maka insya Allah 11 bulan berikutnya kita akan istiqomah. Nah, seperti lari maraton, kita harus pemanasan dulu tadi nih Ustazah ya, agar kita supaya sampai nih ke garis finish. Nah, Ustazah, kalau misalnya tadi tuh ya, kan biasanya ada nih yang mungkin lagi lari maraton, ada yang bandel nih ya, nggak ngelakuin pemanasan gitu kan, sama juga halnya kayak di bulan puasa ini. Nah, ini apa sih sebenarnya Ustazah penyebabnya gitu ya, seorang muslim ataupun muslimah yang tadi tuh yang tidak istiqomah menjaga amalannya. Contoh kayak tadi kata Ustazah, ketika berada di Idul Fitrah, malah jadi nggak tilawah lagi gitu ya. Jadi futur. Ya jadi futur. Nah, itu apa nih Ustazah untuk penyebabnya? Ya, jadi pada dasarnya setiap amal, setiap aktivitas yang kita tidak boleh lupa adalah kita harus memasang goalnya apa, tujuannya apa. Betul, setuju. Makanya Masya Allah ya, perintah Ramadan Allah barengi dengan goalnya apa, la'alakum tattaqun, supaya kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi kita harus tahu goalnya apa, makanya penting sekali ya kita mempunyai target, ya target. Oh, ini apa nih gitu. Jadi membiasakan diri ya. Makanya tadi saya ada bilang kami rapat keluarga ya. Jadi anak-anak harus ada target. Jadi targetnya itu kesimpulan kami rapat keluarga ya. Saya kasih bocoran. Gimana tuh? Boleh nih bocorannya. Maksudnya karena anak-anak ya memang 4 sudah hatam hafal ya, 1 juz 26 juz. Jadi 5 kali hatam, kemudian tafsir juz 1 gitu kan ya. Ya. Kemudian disiplin, sholat suruk, duha, qiyamul lail gitu ya. Kemudian infak, kemudian membantu menyiapkan makanan berbuka dan sahur gitu ya. Jadi misalnya itu ya, maksud kalau kami itu. Jadi kita harus ada target. Kalau ada target termasuk ada jadwal membangunkan. Karena 5 anak per 6 hari ganti anak membangunkan sahur. Masya Allah. Berarti yang di Sudan dan juga di Solo juga sama? Yang di Sudan berarti jam 8 pagi sekarang kita bangunkan sahurnya. Oh gitu, Masya Allah. Jadi
Makanya dia udah biasa nyiapkan dulu sebelum tidur, makan sahur, baru itu dia. Karena masak sendiri yang di Sudan. Nah, jadi harus ada target ya, harus ada target. Kita mau apa? Mau bisnis kan harus ada target, kita Ya, mau betul, seberapa setuju. mana, kita pengen omset berapa ya. Jadi kalau ada target, ibaratnya gini, kita keluar rumah. Tadi Mbak Irma keluar rumah ke sini. Udah tahu kan mau ke sini? Betul, sudah tahu, Kalau udah ada kira-kira tujuannya. kalau kira-kira tadi keluar rumah nggak tahu tujuan, kira-kira nyampe nya kemana? Nggak tahu tuh saya, mungkin keliling-keliling kali ya, atau capek sendiri, mungkin pulang lagi. Ya, jadi walaupun tadi Ramadan itu ibaratnya lari maraton, ya, tapi kalau kita ada target, mungkin kita di awal-awal bisa nggak usah forsir dulu, ya, dihemat tenaganya, nggak usah terlalu langsung cepat, mau pingin cepat melampaui yang lain, tapi malah tenaga habis, ya kan? Nah, jadi begitu juga misalnya orang haji ya, haji itu kan haji reguler waktunya panjang, ya kan? Jadi jangan terlalu porsir dulu, ke masjid terus ini, nanti malah pas waktu utama melakukan rukun haji malah nggak ada tenaga. Ya, jadi kita harus sesuatu yang membutuhkan waktu lama, kita harus lebih perhitungan. Tapi kalau kita ada target, kita akan punya obsesi yang kuat untuk mencapai target. Ya, karena itu target. Kemudian bagaimanapun yang namanya kita, tidak ada di antara kita yang bisa kuat dengan sendirinya. Bantuan Allah itu sangat butuh. Kita sangat butuh dengan bantuan Allah. Makanya kita banyak berdoa. Ya. Di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah agar kita tetap istiqomah, ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Kita berdoa sama Allah, itu di antara doa yang Rasulullah tuh sering panjatkan. Rasulullah aja seperti itu, sering berdoa seperti berdoa begitu, apalagi kita ya. Qalbun itu hati, bolak-balik, mudah sekali terbolak-balik. Tidak ada di antara kita pun yang aman dari dosa. Ya. Makanya kita mohon kepada Allah agar kita dimantapkan hati ini tetap pada din Allah, tetap istiqomah gitu ya. Kemudian kita juga harus menjadikan ibadah-ibadah itu sebagai amalan prioritas. Ya. Kita kan begini, misalnya nih, pagi-pagi bangun tidur, apalagi kita ibu rumah tangga, pekerjaan banyak atau sedikit, Mbak? Lumayan banyak ya Ustazah ya, Ya Masya kan? Allah. Oh, pasti banyak nih gitu. Tapi kalau kita misalnya menjadikan habis pagi, saya mau bereskan rumah dulu, mau nyapu, ngepel, mau itu, kira-kira bisa nggak zikir pagi? Bisa kalau misalnya kita udah targetkan dulu Ustazah. Ya, jadi kita harus targetkan dulu. Oh, itu dulu yang prioritas gitu. Oh, pagi-pagi biarkanlah rumahku berantakan dulu, ya kan? Saya harus zikir pagi dulu, harus tilawah dulu, misalnya kan. Jadikan rutinitas pagi, misalnya kan. Oh, apa kegiatan yang wajib pagi nih? Misalnya sedekah pagi dan sebagainya, sedekah subuh gitu ya. Jadi kita jadikan amal-amal soleh itu sebagai amalan prioritas. Ya. Ya, jadi kita harus tahu mana sih sebenarnya amalan yang fardu yang harus kita lakukan dan amalan yang tidak mesti kita lakukan. Ya kan? Seperti ilmu juga kan gitu, ada ilmu yang hukumnya fardu ain, ada ilmu hukumnya fardu kifayah. Jangan sampai kita sibuk dengan fardu kifayah, fardu ain kita tidak ini kan. Iya, betul, setuju sama Ustazah. Jadi kalau kayak bahasa dalam orang Islam, bahasa Arab itu fardu ain. Bahasa yang lain fardu kifayah. Masya Allah. Jadi jangan sampai misorientasi ya Ustazah ya. Jadi kita memang harus ada manajemen prioritas juga berarti. Masya Allah. Jadi kita harus tahu mana yang harus kita lakukan ya, prioritas itu, dan harus sering kita evaluasi. Ya, kita evaluasi, makanya tadi ya termasuk kita bergaul dengan teman-teman kita yang sesama teman kita soleha itu harus penting ya. Jadi bagaimanapun ibaratnya seseorang yang sendirian itu akan lebih mudah goyang dibandingkan orang yang bersama-sama. Ya kan? Ibarat kayak satu lidi dengan banyak lidi, yang lebih mudah patah yang satu lidi ya Ustazah. Jadi kita juga diantaranya kita juga perlu ya supaya kita istiqomah juga di 11 bulan berikutnya, kita harus banyak-banyaklah tetap belajar Islam. Yang namanya Islam kan kita pelajari sampai akhir hayat kita ya. Kemudian banyak-banyaklah tetap bergaul dengan teman-teman kita yang baik ya kan. Misalnya kita nggak tahu teman kantor kita ternyata begini gitu. Tapi kalau kita tetap punya komunitas teman-teman baik, di situ kita bisa saling menasihati dan sebagainya. Insya Allah disitulah diantara cara Allah menjaga kita untuk istiqomah. Misalnya kan teman-teman kita,
oh ternyata mereka tilawahnya, termasuk nih misalnya yang belum terbiasa ajak dengan hatam Quran 1 bulan 1 kali ya, kan ada one day one jus, Betul. nggak apa-apa ikut, tapi kalau yang udah terbiasa mungkin nggak perlu ikut lagi gitu kan. Jadi kalau yang ini, jadi supaya apa? Supaya kita tetap termotivasi kita untuk tetap melakukan amal-amal soleh itu. Masya Allah, luar biasa sekali materi di hari ini ya Ustazah ya. Jadi kalau bahasanya boleh saya rangkum sedikit gitu ya. Untuk agar bisa menjaga amalan itu kita harus tahu dulu nih Ustazah. Berarti apa sih hakikat penciptaan kita? Yaitu untuk sebagai hamba dan juga sebagai khalifah. Kemudian caranya, nah supaya kita bisa istiqomah adalah di bulan Ramadan startnya itu kita harus optimalkan ya Ustazah ya. Kemudian kita selain itu kita juga harus menentukan tujuan kita ini apa nih agar kita bisa sampai finish, dan juga jangan sampai lupa kita harus juga memilih teman yang sefrekuensi kita, itu harus orang yang soleh dan juga soleha ya Ustazah. Insya Allah kalau ibadah Ramadan kita bisa manfaatkan sebaik mungkin, insya Allah 11 bulan berikutnya kita akan semangat insya Allah. Itu tanda Masya suksesnya. Allah, luar biasa. Nah ini Ustazah, tapi mohon maaf nih pada semangat sekali ya untuk saya mengambil ilmu dari Ustazah, tapi waktu kita terbatas. Nah, tapi Ana ucapkan jazakumullah khairan kasir kepada Ustazah yang sudah meluangkan waktunya sangat berharga untuk kami di sini untuk membagi ilmu yang sangat luar biasa. Nah, tapi kita harus pamit undur diri nih Ustazah dari ruang dengar dan juga dari ruang siar Yuhafillah dan juga pemirsa. Tapi insya Allah kita akan balik lagi ya untuk di program Mutiara Hati di edisi berikutnya, dan kita tutup ya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompas TV, independen, terpercaya,